Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata. Penerbit Batang. Kota tempat terbit Jalan Padega Padma 19 Yogyakarta. Tahun terbit cetakan ketiga Juli 2007. Tebal halaman 533 halaman, termasuk juga tentang penulis. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah SD dan SMP di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpadu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang pertama adalah tema, unsur intrinsik. Novel Laskar Pelangi yang pertama adalah mengenai tema. Novel ini menceritakan perjuangan dan semangat para siswa. Keterbatasan bukan halangan untuk kita tetap bersemangat dan mengejar cita-cita. Penokohan 1. Ikal bisa dibilang adalah tokoh paling pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra yang digambarkan dengan kegemarannya menulis puisi. 2. Lintang sendiri merupakan teman sebangku Ikal yang sangat jenius. Ia berasal dari keluarga nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu, namun harus menghidupi 14 jiwa. 3. Sahara. Sahara menjadi satu-satunya anak gadis anggota Laskar Pelangi. Sifatnya keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai dan ramah. 4. Mahar memiliki paras tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni. 5. Akiyong merupakan salah satu tokoh dalam novel Laskar Pelangi, adalah keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai suhunya. 6. Syadan merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan. 7. Kocai selalu dipercaya menjadi ketua kelas dalam setiap generasi sekolah. 8. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco. 9. Harun meskipun memiliki keterbelakangan mental, memiliki sifat jenaka. Alur cerita. Unsur intrinsik novel Laskar Pelangi lainnya adalah plot atau alur cerita. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Latar tempat sebagai unsur intrinsik novel Laskar Pelangi ini diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Di sekolah dasar. 2. Di bawah pohon. 3. Di dalam gua. Latar suasana. Lanjutnya, suasana yang terjadi dalam cerita novel Laskar Pelangi diantaranya yakni mengenakan, menegangkan, dan juga mengharukan. Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang sebagai salah satu unsur intrinsik novel Laskar Pelangi yang pertama yakni tokoh aku Ikal yang menjadi pelaku utama. Sementara itu, unsur intrinsik novel Laskar Pelangi dari gaya bahasa yang digunakan penulis adalah gaya bahasa Indonesia yang terpengaruh aksen budaya bahasa Melayu. Selain itu, penulis menggunakan beberapa istilah asing di dalam penulisannya. Amanat dari novel ini adalah, adapun unsur intrinsik novel Laskar Pelangi juga meliputi amanat yang dapat dipetik dari isi cerita novel. Laskar Pelangi diantaranya yakni 1. Semangat, gigih, jangan mudah menyerah, dan putus asa dengan keadaan. 2. Bergembira, optimis, jangan mudah pesimis. 3. Berjuang dengan gigih. 4. Bermimpi dan bercita-citalah yang tinggi. Keunggulan. Salah satu kelebihan dari novel Laskar Pelangi adalah penggunaan bahasa yang beragam dengan ciri khas dan keunikannya. Andrea Hirata juga mencoba menuangkan kultur masyarakat Melayu.
Di sisi lain, ia juga tidak lupa menyisipkan aspek sosial dan yang direpresentasikan secara jelas dalam dialog antar tokoh. Selain itu, novel Laskar Pelangi banyak memuat pesan positif akan ketekunan, ketabahan, sikap pantang menyerah, keberanian dalam memperjuangkan impian, dan masih banyak lagi. Di balik itu, novel Laskar Pelangi ini juga memiliki kekurangan seperti 1. Menggunakan gaya bahasa yang terlalu berat, serta terlalu banyak menggunakan metafora sehingga kurang bisa dimengerti oleh pembaca. Kedua, alur cerita yang melompat-lompat. Bagi penggemar Andrea, hal ini merupakan karakteristik khas dari Andrea sendiri. Namun bagi pembaca awam, alur yang melompat ini sungguh mengganggu keasikan dalam membaca. Banyak sekali percobaan yang dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi ini, seperti banyak bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup, hingga tak menyerah dalam meraih hal yang diinginkan. Di sisi lain, novel Laskar Pelangi juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mengatur hidup manusia. Hal ini tercerminkan pada tokoh Lintang yang sangat pandai, yang berakhir menjadi supir truk. Dengan kata lain, kita harus berusaha sekuat tenaga apabila hal yang kita inginkan tidak terwujud. Kita tetap bersyukur atas apa yang telah Tuhan tetapkan.